Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Oktaviana Adam. Saya adalah peserta orientasi P3K tahun 2024 angkatan 14. Baiklah, kali ini saya akan presentasikan laporan saya yang berjudul rendahnya minat belajar siswa disebabkan oleh kecanduan game online di kalangan SMA Negeri 1 Lemito. Oke, baik. Baik, yang pertama latar belakang. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara atau yang sering disebut LAN. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pembangunan kompetensi. Orientasi ini dilakukan sesuai kebutuhan instansi pemerintah. Untuk pelaksanaan orientasi memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Untuk maksud yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian untuk maksud yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Untuk selanjutnya tujuan pelaksanaan orientasi yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang selanjutnya, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang maju, unggul, dan sejahtera. Kemudian untuk misi Provinsi Gorontalo yang pertama mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Dan yang selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, terciptanya pemerintah yang baik dan lebih melayani. Untuk selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Ada dua hal dalam hal ini. Yang pertama, manajemen kepegawaian P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Selanjutnya, nilai dan etika organisasi di SMA Negeri 1 Lemito memiliki visi terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, berbudaya, ramah lingkungan, serta menguasai iptek yang dilandasi IMTAK. Selanjutnya untuk misi, ada beberapa misi yang ada dalam SMA Negeri 1 Lemito. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran dan pembimbingan secara pakem sehingga peserta didik berkembang secara optimal dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua, meningkatkan semangat berprestasi secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Selanjutnya, mengembangkan potensi kreativitas warga sekolah dan kemudian meningkatkan budaya disiplin dan partisipatif warga sekolah. Selanjutnya, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Kemudian, menumbuhkan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen sekolah. Dan selanjutnya, meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Baik, itulah visi dan misi SMA Negeri 1 Lemito. Untuk selanjutnya ada rencana kerja P3K. Dalam hal ini ada 3 identifikasi isu yang saya ambil. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa disebabkan oleh kecanduan terhadap game online. Yang kedua, rendahnya pemahaman warga sekolah terhadap nilai-nilai yang mencakup dalam kompetensi sosial, dalam hal ini tindakan bullying yang sering terjadi sengaja maupun tidak sengaja. Dan yang terakhir,
isu yang terakhir yaitu tentang rendahnya kesadaran siswa tentang lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Untuk hal ini isu yang saya angkat yaitu isu yang pertama, yaitu rendahnya minat belajar siswa disebabkan oleh kecanduan terhadap game online. Seperti kita ketahui bersama bahwa zaman sekarang anak-anak itu banyak yang kecanduan game online seperti Mobile Legends, Free Fire. Jadi mereka lebih mengutamakan bermain game online dibandingkan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi tugas diabaikan, eh, lebih meningkatkan bermain game online, tugas diabaikan. Jadi untuk gagasan kreatif atas isu yang diangkat yaitu meningkatkan minat belajar siswa. Jadi bagaimana sampai bisa meningkat ini minat belajar siswa dengan memanfaatkan smartphone sebagai media pembelajaran di SMA Negeri 1 Lemito. Jadi bukan untuk dipakai untuk bermain game online. Jadi smartphone digunakan untuk mengerjakan tugas atau bisa digunakan dalam pembelajaran supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi, dari hasil kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik, namun masih banyak peserta didik yang kurang minat dalam kegiatan belajar mengajar diakibatkan penyalahgunaan teknologi, seperti masih banyak peserta didik kecanduan game online. Sehingga dengan adanya media pembelajaran aplikasi berbasis Android ini, harapannya peserta didik dapat lebih mudah mengakses materi, tugas-tugas, dan penilaian agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan. Itulah pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.